Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Penginapan di Pesisir Pantai Anyer, Banten. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di awal cerita di pesisir Pantai Anyer, Banten, terdapat sebuah penginapan tua yang terkenal angker di kalangan penduduk setempat. Penginapan ini dulunya sangat populer di kalangan wisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai dan matahari terbenam yang memukau. Namun, seiring berjalannya waktu, penginapan ini mulai ditinggalkan dan kini dikenal dengan cerita-cerita horor yang menyeramkan. Suatu malam, sekelompok teman memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di Anyer dan memutuskan untuk menginap di penginapan tua tersebut. Mereka tidak tahu tentang reputasi angker tempat itu. Saat mereka tiba, suasana terasa aneh dan sunyi. Bangunan penginapan yang terlihat megah di masa lalu kini tampak kusam dan lapuk. Malam pertama, saat sedang bersantai di ruang tengah, mereka mulai mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal, mereka yakin tidak ada orang lain di penginapan itu. Suara tersebut semakin mendekat, membuat bulu kuduk mereka merinding. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk memeriksa ke lantai atas, namun tidak menemukan apa-apa. Malam kedua, hal-hal aneh mulai terjadi. Salah satu dari mereka bermimpi buruk tentang seorang wanita bergaun putih yang berdiri di tepi pantai, menatap ke arah penginapan dengan tatapan kosong. Ketika terbangun, ia mendapati pintu kamarnya terbuka lebar padahal sebelumnya sudah dikunci rapat. Malam ketiga, ketegangan semakin memuncak. Mereka mendengar suara tangisan seorang wanita dari arah kamar kosong di ujung koridor. Dengan gemetar, mereka mendekati kamar tersebut dan membuka pintunya. Yang mereka lihat adalah bayangan samar seorang wanita berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan tatapan hampa sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Panik, mereka segera berkemas dan meninggalkan penginapan tersebut malam itu juga. Ketika mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk setempat, mereka baru mengetahui bahwa penginapan itu memiliki sejarah kelam. Konon, dulu ada seorang wanita yang bunuh diri di penginapan tersebut setelah ditinggalkan oleh kekasihnya. Arwahnya dikatakan masih gentayangan mencari ketenangan yang tak kunjung ia dapatkan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menginap di penginapan tua tersebut lagi. Cerita tentang penginapan angker di pesisir Pantai Anyer ini terus hidup dan menjadi legenda menyeramkan yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Kelompok teman yang meninggalkan penginapan tua di Anyer itu kembali ke kota dengan perasaan cemas dan lelah. Namun, pengalaman mereka belum sepenuhnya berakhir. Meskipun mereka sudah jauh dari penginapan tersebut, hal-hal aneh mulai terjadi pada masing-masing dari mereka. Di rumah, mereka sering merasakan kehadiran seseorang meskipun sedang sendirian. Salah satu dari mereka, Rina, sering mendengar suara langkah kaki dan suara tangisan yang sama seperti di penginapan. Ia bahkan melihat bayangan wanita bergaun putih di cermin kamar mandinya. Sementara itu, Denny, yang memberanikan diri untuk memeriksa lantai atas di penginapan, sering terbangun dengan tanda-tanda bekas cakaran di tubuhnya. Ia tidak mengingat apa-apa, tetapi mimpi buruk tentang wanita itu terus menghantuinya setiap malam. Andi, yang sempat bermimpi tentang wanita di tepi pantai, kini sering melihat bayangan tersebut di sudut-sudut gelap rumahnya. Pada suatu malam, bayangan itu bahkan muncul di samping tempat tidurnya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Mereka mulai merasa putus asa dan mencari cara untuk mengakhiri teror ini. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke Anyer dan mencari bantuan dari penduduk setempat. Mereka bertemu dengan seorang dukun yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah dan makhluk halus. Dukun itu mendengarkan cerita mereka dengan seksama dan mengajak mereka kembali ke penginapan tua tersebut. Di sana, dukun tersebut melakukan ritual untuk memanggil arwah wanita itu. Setelah beberapa saat,
Dukun itu memberitahu mereka bahwa arwah tersebut tidak akan tenang sebelum mereka menemukan barang kesayangan wanita itu yang hilang saat ia bunuh diri. Dengan petunjuk dari dukun, mereka mulai mencari barang tersebut di sekitar penginapan. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan sebuah liontin tua yang terkubur di pasir dekat pantai. Liontin itu ternyata adalah milik wanita tersebut yang diberikan oleh kekasihnya. Dukun itu melakukan ritual terakhir dengan liontin tersebut, meminta arwah wanita itu untuk pergi dengan tenang. Setelah ritual selesai, suasana di penginapan dan di sekitar pantai terasa lebih tenang dan damai. Mereka pulang dengan perasaan lega, dan gangguan yang mereka alami pun berhenti. Pengalaman mengerikan ini menjadi pelajaran bagi mereka bahwa dunia gaib memang ada dan tidak boleh diabaikan. Penginapan tua di pesisir pantai Anyar kini dibiarkan kosong dan menjadi tempat yang dihormati oleh penduduk setempat sebagai pengingat akan cerita tragis yang pernah terjadi di sana. Setelah kembali dari Anyar dan melakukan ritual yang berhasil menenangkan arwah wanita itu, kelompok teman tersebut mulai merasa hidup mereka kembali normal. Namun, beberapa bulan kemudian, Rina menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Suara di ujung telepon itu terdengar serak dan lemah. Meminta bantuan. Rina mengabaikan telepon itu, menganggapnya sebagai salah sambung. Namun, telepon tersebut terus berbunyi setiap malam, dan setiap kali diangkat, suara yang sama selalu meminta bantuan dengan nada yang semakin putus asa. Rina mulai merasa terganggu dan memutuskan untuk menghubungi teman-temannya. Mereka berkumpul kembali dan membahas apa yang sedang terjadi. Andi dan Denny juga mulai mengalami kejadian aneh lagi. Andi sering menemukan pesan tertulis di cermin kamar mandi yang berbunyi "Tolong aku" dengan tulisan yang kabur. Sementara Denny merasa terus-menerus diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Merasa ada yang tidak beres, mereka kembali menghubungi dukun yang pernah membantu mereka. Sang dukun menyarankan mereka untuk kembali ke penginapan tua itu dan mencari lebih dalam tentang latar belakang wanita yang bunuh diri di sana. Mereka mengikuti saran tersebut dan kembali ke penginapan dengan rasa takut, namun penuh tekad. Di penginapan, mereka mulai menggeledah setiap sudut ruangan yang ada. Di salah satu kamar yang jarang mereka periksa sebelumnya, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Setelah berusaha keras untuk membukanya, mereka menemukan serangkaian surat cinta yang ditulis oleh wanita itu kepada kekasihnya, serta sebuah jurnal yang berisi catatan harian tentang hubungan mereka. Melalui jurnal tersebut, mereka mengetahui bahwa wanita itu bernama Ratih, ditinggalkan oleh kekasihnya yang pergi tanpa memberikan alasan. Ratih merasa sangat terpukul dan terisolasi, dan dalam keputusasaannya, ia mengakhiri hidupnya di penginapan tersebut. Dalam salah satu catatan terakhirnya, Ratih menulis bahwa ia tidak akan pernah bisa tenang sampai ia tahu alasan kekasihnya pergi dan meninggalkannya. Dukun itu kemudian mengajak mereka untuk mencari keberadaan kekasih Ratih, yang mungkin masih hidup dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan Ratih. Setelah mencari informasi, mereka akhirnya menemukan bahwa kekasih Ratih yang bernama Arman tinggal di kota lain dan sudah membangun keluarga baru. Mereka menghubungi Arman dan menceritakan kisah tragis Ratih serta gangguan yang mereka alami. Arman merasa bersalah dan setuju untuk kembali ke penginapan bersama mereka untuk memberikan penjelasan kepada arwah Ratih. Di penginapan, Arman dengan penuh penyesalan mengakui bahwa ia meninggalkan Ratih karena tekanan keluarga yang tidak menyetujui hubungan mereka. Ia tidak pernah punya keberanian untuk kembali dan menjelaskan alasan sebenarnya kepada Ratih. Dengan air mata mengalir, Arman meminta maaf kepada Ratih dan berharap arwahnya bisa menemukan kedamaian. Setelah pertemuan tersebut, suasana di penginapan berubah menjadi lebih damai. Arwah Ratih akhirnya bisa tenang setelah mendengar penjelasan dari Arman. Gangguan yang dialami kelompok teman itu juga berhenti sepenuhnya. Mereka pulang dengan perasaan lega. Dan pengalaman mengerikan ini menjadi pengingat bagi mereka bahwa terkadang arwah hanya membutuhkan jawaban dan penjelasan untuk bisa beristirahat dengan tenang. Penginapan tua di pesisir pantai Anyar kini dibiarkan kosong.
Tetapi cerita tentang Ratih dan penginapan itu tetap menjadi legenda di kalangan penduduk setempat, sebagai pengingat tentang cinta yang tak pernah terjawab dan bagaimana pengaruhnya bisa bertahan bahkan setelah kematian. Beberapa bulan kemudian, Rina mulai merasakan kehadiran aneh di rumahnya lagi. Awalnya, hanya sekadar suara langkah kaki ringan atau bisikan lembut yang tidak jelas sumbernya. Namun, lama-kelamaan, kejadian ini semakin sering dan intens. Pada suatu malam, Rina bermimpi buruk tentang seorang pria dengan wajah tidak jelas yang berdiri di depan pintu penginapan tua itu. Pria itu tampak marah dan menuntut sesuatu darinya. Bersama-sama, Rina dan teman-temannya kembali ke penginapan tua itu. Kali ini, dengan perasaan was-was, mereka memeriksa lagi seluruh bangunan, mencari petunjuk yang mungkin mereka lewatkan sebelumnya di ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu. Mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang terkunci. Dengan bantuan dukun, mereka berhasil membuka ruangan itu. Pak Wijaya ternyata memiliki sejarah kelam. Ia dikenal sebagai orang yang keras dan sering bertengkar dengan para tamu dan pekerja di penginapan. Banyak cerita tentang ketidakadilan dan perlakuan kasar yang ia lakukan, yang membuat banyak orang tidak betah bekerja atau tinggal di sana. Di antara dokumen tersebut, mereka menemukan surat-surat yang mengungkapkan bahwa Pak Wijaya meninggal secara misterius di penginapan, dan banyak yang percaya bahwa kematiannya disebabkan oleh dendam arwah yang ia perlakukan dengan buruk. Setelah upacara selesai, suasana di penginapan terasa lebih ringan dan damai. Meskipun begitu, cerita tentang penginapan tua di pesisir pantai Anyar dan segala kejadian misteriusnya tetap hidup di kalangan penduduk setempat. Penginapan itu kini dianggap sebagai tempat yang penuh dengan sejarah dan misteri, di mana banyak arwah yang pernah bersemayam telah menemukan kedamaian berkat usaha mereka untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah-masalah yang tersembunyi di dalamnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.